Itu tujuan utamanya. Oleh karenanya sampai-sampai ulama mengatakan begini, ingat ya, kebaikan dan ketaatan kita setinggi apapun, sebanyak apapun, seluas bagaimanapun, tidak akan menambah kemuliaan Allah sama sekali. Sesuai dengan firman-Nya, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jadi jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian. Setelah kita menjaga diri kita, baru keluarga kita. Begitu pula dalam kebaikan seperti itu. Yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita adalah kita sendiri. Jangan dahulukan orang lain kalau dalam kebaikan. Misalnya, contohnya, ketika kita mendapatkan soft di depan itu kosong, kita isi. Jangan kita dahulukan anak kita ataupun siapa saja, tapi kita dulu yang mengisinya. Kalau dalam kebaikan, kita tidak mempersilahkan orang lain untuk mendahului kita. Itu perintahnya Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Tapi dalam urusan dunia tidak jadi masalah, kita itu mengutamakan orang lain, bahkan merupakan sebuah kemuliaan. Tapi kalau urusan akhirat, kita tidak boleh mengedepankan orang lain, tapi kita yang harus di depan. Karena Allah Ta'ala telah firman dalam Al-Quran, "Fastabiqul khairat, limisli hadza falyamalil amilun." Jadi hendaknya kalian itu menjadi orang yang paling juara di dalam perlombaan, berlomba-lombalah kata Allah Ta'ala. Dan hendaknya kalian menjadi orang yang paling utama di dalam urusan akhirat, kita harus paling utama. Oleh karena itu maka setelah kita itu mendengar, menerapkan, ajarkan kepada keluarga kita. Karena tentunya nanti setelah kita itu terapkan, kita praktekkan, kita akan merasakan nikmatnya, konsekuensi dan hasil positif daripada apa yang kita lakukannya, sehingga kita tambah yakin, tambah beriman. Di saat itulah kemudian apa yang kita rasa itu kita ajarkan pada anak cucu kita, supaya kita tidak berpisah dengan mereka, nggak di dunia dan juga di akhirat, insya Allah kita berkumpul. Itu harapan kita. Oleh karena itu maka tentang tema zikir Allah supaya kita mendapatkan kasih sayangnya, atau supaya menjadi para kekasihnya Allah dan Rasulnya, itu jalan utamanya itu dan jalan tolnya itu, jalan paling kilat, paling cepat, paling lebar itu adalah berzikir pada Allah. Cuma kita akan membahas apa persepsi ataupun esensi daripada zikir sebenarnya. Karena banyak kesalahpahaman di dalam memaknai arti zikir itu. Karena zikir ini adalah sebagaimana saya katakan tadi, bahwasanya ini merupakan sumber segala macam kebaikan di dunia, di alam barzah, di alam mahsyar maupun di akhirat, itu adalah zikir. Cuma biar kita paham bahwasanya maksud daripada zikir itu adalah setiap keadaan kita di situ kita ingat kepada Allah. Itu adalah kesimpulan dan maksud serta tujuan daripada zikir kepada Allah. Sebagaimana kalau kita itu bertasbih dengan mulut kita, kita membaca la ilaha illallah, sebagaimana dikatakan afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli qaulu la ilaha illallah. Kita sebutkan la ilaha illallah, yang kita ingat siapa? Allah. Begitu pula kita salawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita ingat siapa? Nabi kita Muhammad. Lisan itu memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya kita dalam keadaan sedang ingat kepada Allah. Dan kalau sudah terbiasa, oleh karenanya para ulama mengatakan bahwasanya macam-macam zikir itu ada 3 macam. Dan kita harus melatih terus sampai menjadi tujuan yang paling utama, yaitu zikir yang sebenarnya. Apa zikir yang sebenarnya? Seperti yang saya sebutkan tadi, dimanapun kita berada, dalam keadaan bagaimanapun kita ingat pada Allah. Seperti kita sekarang ini sedang berzikir. Kenapa? Di sini kita ingat Allah. Di sini kita ingat Nabi kita Muhammad SAW. Di sini tidak terpikirkan kita untuk berbuat maksiat. Ini yang dimasukkan dengan zikir pada Allah. Ini yang dikatakan, ingatlah aku ingat kalian. Tambah banyak kalian datang ke tempat-tempat semacam ini di mana kita itu ingat kepada Allah, tambah banyak kemudahan, tambah banyak kemurahan, tambah banyak keamanan, tambah banyak kesejahteraan, tambah banyak hal-hal yang Allah anugerahkan kepada kita. Itu maksudnya. Oleh karena itu maka macam-macam zikir itu ada 3 tahapan. Tahapan pertama zikir dengan lisan. Seperti yang kita baca alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, takbir, tahmid, tahlil, salawat kepada Nabi SAW, itu adalah zikir. Itu biasakan kita itu membaca zikir, dan ini bisa kita baca sebagai
pengawas bagi kita, sebagai pengganti bagi kita daripada kita ingat pada Allah. Dan ini maksudnya ketika ada seorang wali min auliyaillah yang bernama Syekh Ali Syadzili, di mana beliau itu termasuk salah satu yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan terjaga. Jadi masih ada anugerah semacam itu, dan anugerah bermimpi Nabi dalam tidurnya, apalagi melihat Nabi dalam keadaan terjaga, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali, hal itu memungkinkan karena ruhun Nabi tamla'ul kauna kullah. Tapi dikatakan oleh Habib Ali Habsyi di dalam kitab Kunuz Sa'adah bahwasanya seseorang itu tidak akan mendapatkan anugerah melihat Nabi secara langsung bukan dalam keadaan tidurnya. Dalam keadaan tidur sudah ditetapkan dalam hadis Bukhari, sehingga tidak mungkin dipungkiri, ada dalilnya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melihatku dalam mimpinya, maka dia melihat sebuah kenyataan, karena setan tidak mungkin menyerupai aku. Itu sudah merupakan sebuah kemuliaan luar biasa. Dan itu yang disebutkan oleh para ulama, jannatud dunya. Surganya dunia itu apa? Melihat Nabi walaupun dalam mimpi. Kalau sudah melihat Nabi dalam mimpi, dalam hadis sahih yang lainnya, Nabi SAW bersabda, man ra'ani fil manam, fasayarani fil yaqdah. Siapa yang melihatku dalam keadaan tidurnya, maka suatu waktu dia akan melihatku dalam keadaan terjaganya. Dikatakan oleh para ulama, kalau seumpama dia itu berhak, artinya memang ahlinya untuk berjumpa dengan Nabi dalam keadaan yaqadhah, maka di dunia dia akan dapatkan. Kalau bukan ahlinya, nanti ketika dia meninggal, Rasulullah ikut hadir ketika diambil ruhnya. Kalau juga bukan ahlinya, nanti di pada mahsyar dia akan mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga dipastikan orang yang bermimpi Nabi di dunia insya Allah akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat. Oleh karenanya jadi dijadikan sebagai salah satu orientasi ibadah kita, orientasi sholawat kita adalah kita ingin berjumpa dengan Nabi dalam keadaan tidur kita. Paling tidak kita berdoa, kita berusaha, karena usaha dan doa kita itu bisa menyampaikan kita kepada takdirnya, yaitu kita bermimpi Nabi SAW dalam keadaan tidur kita. Tapi dalam keadaan terjaga itu tidak mudah. Dalam keadaan tidur modalnya cuma satu, apa itu? Bersih hati. Karena yang melihat, yang memandang bukan mata kita ini, tapi mata hati kita ini. Kalau sudah bersih hati kita, berarti ada modal untuk kita melihat Nabi kita Muhammad SAW dalam tidur kita. Tapi ketika kita berada dalam keadaan yaqadhah, dalam keadaan bukan tidur tapi dalam keadaan nyata melihat langsung, itu dibutuhkan modal wilayah untuk menjadi wali dan mendapatkan makom wilayah sebanyak 247.000 makom, baru kita bisa melihat Nabi dalam keadaan yaqadhah. Jadi tidak mudah memang. Nah, tapi kunci utamanya apa? Kunci utamanya adalah zikir. Ingat. Jadi pikiran kita ini jangan kosong. Pikiran kita harus selalu bertajuk kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Silahkan, tidak disalahkan. Kalau seumpama dalam pikiran kita cuma Allah, itu benar dan yang paling benar. Tapi kalau soal dalam pikiran kita juga Nabi kita Muhammad, nggak apa-apa. Tapi kok yang lainnya jangan. Yang lainnya karena Allah dan Nabi-Nya tidak apa-apa. Harus identik dengan Allah dan Nabi-Nya. Kalau kita selamanya dari mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali yang kita ingat Allah, itu yang dimasukkan dengan mulazamatuz zikir. Enggak harus dengan lisan. Untuk awalnya, mujahadahnya harus dengan lisan. Jangan pedulikan semua orang. Banyak orang mengatakan, Beb, kalau kita itu berzikir di depan orang, seperti yang dikatakan oleh Syekh Ali Asyadzili tadi, di antara yang disampaikan oleh Nabi kepadanya 3 hal. Yang pertama, katanya, kalau kamu datang kepada seorang wali, baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal, sesaat itu lebih baik daripada kamu beribadah sampai terpatah-patah tubuhmu. Yang kedua, kalau kamu minum kopi, tapi nggak pakai temannya, kopinya aja. Selama bau kopi itu ada di mulut, selama itu pula malaikat memintakan ampun untukmu. Yang ketiga, kalau kamu pegang tasbih aja. Tasbih begini. Walaupun kamu tidak digunakan untuk berzikir pada Allah Ta'ala, kamu dihitung sebagai orang yang berzikir. Nah, begitu pula ketika kita itu menyebut Allah Ta'ala, la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah misalnya, hu, dan sebagainya, seperti yang banyak para aulia, para ulama melantunkannya dengan lisannya, itu paling tidak kita terhitung seperti itu. Walaupun bukan itu maksudnya. Kenapa saya katakan demikian? Fahami benar-benar.
Maksud daripada zikir itu adalah kita ingat bahwasanya kita ada Allah. Selalu ingat. Pikiran kita dimanapun, saat apapun, dalam keadaan bagaimanapun, kita harus ingat ada Allah. Itu maksud tujuan kita hidup di dunia ini seperti itu. Kalau kita bisa persentasekan 100% ketika kita itu dalam keadaan terjaga, kita ingat Allah, maka semuanya mudah. Semuanya mudah. Urusan kita mudah, urusan rumah tangga kita mudah. Gimana caranya? Tinggal kita pakai ini. Di toko pakai. Biarkan lidah ini kita selalu baca. Kalau sudah kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, siapa yang kita ingat? Allah. Masalahnya kalau kita itu lagi diam saja, apalagi sambil tiktokan, facebookan, siapa yang kita ingat? Itu masalahnya. Nah, oleh karena supaya kita ingat Allah Ta'ala, maka tahapan yang paling awal untuk kita menjadi orang yang selalu berzikir pada Allah. Ingat, selalu berzikir berarti selalu, bukan harus selalu bertasbih. Selalu berzikir, selalu ingat Allah. Itu maksudnya. Jadi yang pertama dengan lisan. Yang kedua, paksakan. Jangan cuma lisan, tapi lisan dan juga hati. Bagaimana hati? Hati ingat, ya Allah, alhamdulillah sekarang kita diberi nikmat sama Allah. Kita bisa duduk bersama-sama, berzikir bersama-sama sekarang ini. Alhamdulillah kita merasa tidak lebih baik daripada satupun manusia yang ada di sekitar kita maupun di tempat lainnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melihat orang-orang yang mulia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa duduk-duduk bersama-sama. Ya Allah, harapannya semoga sebagaimana kita duduk bersama-sama sekarang ini, nanti Allah dudukkan bersama-sama bersama Nabi Muhammad. Itu kita ingat sekarang ini. Kita ingat, itu namanya zikir. Jadi ketika kita itu menyebut dengan lisan, kita hadirkan dalam hati. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah yang berkehendak, Allah yang berkehendak. Terus kita ingat, itu maksudnya. Baru kemudian yang ketiga, zikir dengan hati. Itu tingkatan yang paling tinggi. Karena zikir dengan lisan bisa menimbulkan riya, bisa menimbulkan ujub. Tapi zikir dengan hati itu sulit untuk dimasuki dengan penyakit-penyakit yang bisa menghapuskannya. Oleh karena itu maka di sini fahami benar-benar bahwasanya maksud dan tujuan yang paling utama daripada berzikir adalah ingat Allah. Usahakan kita berada di dalam setiap keadaan, baik kita berbicara maupun kita diam, kita selalu yang dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam benak kita adalah Allah. Apa saja? Banyak hal. Kenapa Allah Ta'ala disebutkan di dalam zikirnya, La ilaha illallah, kulla yaumin huwa fishan. Setiap saat itu keadaan Allah Ta'ala itu selalu berupaya dan berusaha untuk hamba-hambanya dengan kasih sayangnya. Setiap saat, setiap waktu, apapun yang kita lihat, dimanapun kita berada, apapun keadaan kita pada saat itu, semuanya kita akan mudah untuk ingat pada Allah. Cuma kita itu harus kendalikan pikiran kita. Mengendalikan pikiran kita itu harus kita mulai dengan lisan dulu. Perbanyak zikir, jangan pedulikan orang lain. Kata Nabi SAW nanti di akhir zaman, orang yang beriman kepada Allah, orang yang dekat kepada Allah, itu adalah orang yang tidak peduli kepada orang lain ketika mereka itu berusaha mendekat kepada Allah. Bahkan sampai mereka dikatakan orang gila. Biarkan dikatakan orang gila, yang penting gila Allah. Nah itu maksudnya. Ini sekarang zamannya. Jadi biarkan, wah ini riya, dia pakai tasbih kemana-mana, biarin. Yang penting sekarang saya mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan sebutkan kan oleh Nabi SAW di antara kemuliaan berzikir, terutama di tempat-tempat yang penuh dengan kelalaian. Di mana tempat yang penuh dengan kelalaian? Paling banyaknya itu di pasar, di mall, di tempat-tempat yang penuh dengan kelalaian. Kalau semua kita pergi ke mall, misalnya Mbak dari sini hari Ahad kan libur, kita pergi ke TP. Sampai di TP, pegang tasbih, baca La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan suara yang keras, kata Nabi SAW, dia akan mendapatkan seperti pahalanya 100 orang syahid. Nah, ayo. Tapi dengan suara keras. Jadi jangan peduli kapan, sambil lihat barang La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita berani baca begitu, modalnya apa? Nggak malu. Nggak malu aja, biarin orang bilang mau gila, biarin. Kan terserah saya, masa saya dilarang untuk berzikir di mall? Nggak dilarang Pak. Nggak ada yang melarang, nggak ada. Sampai kemudian kalau kita baca zikir seperti itu, kemudian satpam datang mau ngambil kita keluar sana. Insya Allah nggak. Tapi kalau kita bisa melaksanakan itu, berarti itu menandakan kekuatan iman. Dia nggak peduli kepada sekitarnya. Tapi yang dia pedulikan adalah Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu yang kita harapkan. Oleh karenanya sekarang kita akan berbicara tentang kenapa zikir itu merupakan sebuah milakul khair, sumber segala macam kebaikan. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, ala ukhbirukum bi khairi a'malikum. Apakah kamu mau aku beritahukan kalian dengan paling baiknya amal kalian? Jadi ini rentetannya banyak, jadi biar kita paham. Bukan berarti kalau seumpama kita itu berzikir, asal kita menjadi orang berzikir, berarti kita walaupun durhaka pada orang tua, walaupun durhaka pada suami, salah. Orang berzikir pada Allah gak bakal durhaka pada suami. Orang berzikir pada Allah gak bakal dia durhaka pada orang tua. Karena apa? Zikir ingat pada Allah. Allah yang merintahkan. Allah yang merintahkan kita untuk supaya kita itu berbakti pada orang tua. Allah yang merintahkan untuk kita supaya berbakti pada suami. Zikir itu bukan cuma lisan. Zikir itu kita menghayati. Zikir itu kita memaknai benar-benar bahwasanya ada Allah yang harus kita takuti, yang harus kita jauhi segala larangannya, yang harus kita laksanakan semua perintahnya. Itu maksudnya zikir. Sehingga kata Nabi SAW, apakah mau kau aku beritahukan kepada kalian dengan paling baiknya amal kalian. Wa arfa'akum inda malikikum, paling tingginya amal kalian di sisi Allah SWT. Wa khairun lakum min infaqiz zahabi wal wariki, lebih baik bagi kalian untuk bersedekah dengan emas dan perak, masih lebih baik. Wa arfa ila darajatikum, lebih meninggikan kepada derajat kalian. Bahkan wa khairin lakum, lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian, faqta'u riqabahum wa yaqta'u riqabakum, sampai kalian itu dibunuh oleh mereka atau kalian membunuh mereka dalam jihad fisabilillah. Ini lebih afdal, lebih utama. Apa itu? Qalu bala ya Rasulullah. Baik ya Rasulullah, apakah itu? Kata Nabi SAW, zikrullahi ta'ala, selalu ingat kepada Allah. Selalu ingat kepada Allah Ta'ala itu lebih baik daripada semua amal kebaikan kita. Kenapa demikian? Karena yang kita ingat Allah. Tujuan kita hidup di dunia ini, dari sholat kita, puasa kita, haji kita, bakti kita pada orang tua, bakti kita kepada suami, begitu pula kita saling menghormati, kita saling mengasihi. Semuanya tujuannya adalah supaya kita ingat ada Allah. Ingatkan kenapa kita ada. Allah SWT melalui lisan mulia Nabi kita Muhammad SAW, dalam hadis qudsinya beliau telah menyampaikan, kuntu kanzan mahfiyan, dulu aku adalah zat yang sangat mulia, maha segala-galanya, tapi tidak ada yang tahu tentang diriku. Fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk ini. Aku ciptakan langit dan bumi, aku ciptakan matahari dan bulan, aku ciptakan surga dan neraka, aku ciptakan manusia dan jin, malaikat dan semua binatang, itu agar supaya aku diketahui. Sehingga apa? Fabi arafuni, kepadaku mereka itu tahu. Itu tujuannya kita hidup. Sehingga diwajibkan sholat 5 waktu, kemudian puasa, haji, umrah. Itu cuma wasilah supaya kita tahu bahwasanya ada Allah. Itu maksudnya. Jadi mudah kita. Tapi tujuan utamanya adalah supaya kita tahu ada Allah. Itu tujuan utamanya. Oleh karenanya sampai-sampai ulama mengatakan begini, ingat ya, kebaikan dan ketaatan kita setinggi apapun, sebanyak apapun, seluas bagaimanapun, tidak akan menambah kemuliaan Allah sama sekali. Sebagaimana kemaksiatan kita yang banyak itu tidak akan mengurangi sedikit pun daripada kemuliaan Allah, tidak. Tapi yang dituju daripada kita bukan itu. Dan yang tuju itu adalah bagaimana kita benar-benar merasakan, meresapi, memaknai bahwasanya ada Allah. Di atas ego kita ada Allah. Di atas kehendak kita ada Allah. Di atas semua niatan kita ada Allah. Di atas segala tindakan kita ada Allah. Jadi jangan semena-mena kita melakukan, tapi harus sesuai dengan perintah Allah. Itu maksudnya. Itu maksudnya kalau seumpama kita itu berada dalam titik yang semacam ini, kita tidak akan kehilangan apapun. Semuanya akan diberikan. Itu yang kita harus terapkan dalam kehidupan kita ini. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan kita banyak berzikir pada Allah dengan lisan. Nggak mungkin tanpa itu, tanpa tahapan tersebut nggak mungkin. Oleh karenanya ada sebuah ayat di mana ayat itu digunakan oleh setan untuk masuk ke dalam hati-hati Bani Adam untuk merusaknya,
untuk menjerumuskannya, untuk membuatnya berdosa. Sampai-sampai setan itu kan setiap hari bikin diklat kepada anak-anak keturunannya dan kroni-kroninya untuk bagaimana cara mengelabuhi, membisiki atau menjerumuskan manusia yang kaya, yang pejabat, yang alim, yang gimana, itu diajarkan, didiklatkan, gini caranya. Sebelum diklat itu dilaksanakan oleh setan, itu setiap kali diberikan wewenang dan diberikan nasihat pada mereka, awas ya, jangan sampai kaum muslimin tahu baca ayat ini. Kenapa? Kalau mereka tahu, bahaya. Di sini kita bisa masuk pada mereka. Apa itu ayatnya? Kita akan buka, jelaskan sampai kepada mereka. Masih terkait dengan zikir. Karena apa? Semua kebaikan terkait kepada zikir. Apa itu? Allah SWT firman dalam Al-Quran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Jangan pernah kalian berada dalam satu titik, satu keadaan di mana pada saat itu kamu lupa kepada Allah. Ketika sudah kamu lupa kepada Allah, Allah pun akan melupakan semua kesempatan yang baik untuk kalian, harusnya kalian gunakan, dilupakan Allah. Punya istri cantik tidak digunakan, sehingga dia tidak mendapatkan kebahagiaan bersamanya. Punya suami ganteng, tampan, punya segala-galanya, dia tidak menggunakannya. Karena apa? Dia lupa kepada Allah. Dia punya jabatan banyak, tapi jabatan tidak digunakannya. Jabatan itu modal utama. Harta itu modal utama, tapi karena dia lupa pada Allah, hartanya, jabatannya yang Allah berikan secara cuma-cuma, bukan karena usaha daripada kita, bukan karena upaya daripada kita, Allah lupakan kesempatan baik yang terkait dengan modal-modal itu. Kenapa? Karena kita lupa pada Allah. Oleh karenanya, standar kita ingat kepada Allah, paling tidak jangan lupa kepada Allah dalam 5 waktu. Subuh ingat Allah, duhur ingat Allah, asar ingat Allah, maghrib ingat Allah, isya ingat Allah. Kalau kita bisa melaksanakan ingat Allah di dalam 5 waktu itu yang cuma berarti 25 menit, usahakan ingat Allah betul-betul. Dari mulai Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, melebihi segala ego kita, melebihi segala cita-cita kita, melebihi daripada segala perkara yang ada di sekitar kita, melebihi semuanya. Allahu Akbar. Lalu kita membaca Fatihah. Di dalam Fatihah disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka, hanya kepadamu ya Rabb aku meminta tolong, hanya kepadamu ya Rabb aku menyembah. Sebelumnya kita berikrar kepada Allah, dari hati kita katakan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, aku nyatakan hidupku ini, matiku ini, ibadahku ini, nusukku ini, semuanya hanya karenamu ya Rabb. Itu kita nyatakan, betul-betul kita ucapkan, bukan cuma kita ucapkan, tapi kita resapi hatinya. Apa artinya itu? Kemudian ketika kita tasyahud, ketika kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah SWT, benar-benar kita maknai artinya. Lebih-lebih ketika kita mengucapkan assalamu alaika, nggak ada dikatakan assalamu alaihi atau assalamu ala nabi, langsung assalamu alaika. Berarti apa? Nabi SAW ada di sekitar kita, cuma kita tidak terhijabkan, kita tidak bisa melihatnya. Coba lihat bagaimana Sayyidina Abul Abbas Al-Mursi, salah satu daripada wali Allah yang besar. Beliau mengatakan, "Lau ghaba anni an-nabi SAW walau lahdatan ma'adattu nafsi minal muslimin." Kalau seumpama hilang dari pandanganku Nabi SAW, walaupun hanya sekejap mata, tidak aku melihat Nabi SAW, aku tidak anggap diriku sebagai seorang muslim. Dari apa maksudnya? Saking dia itu selalu melihat wajah Nabi SAW. Oleh karenanya dalam salat diajarkan untuk kita mengatakan assalamu alaika ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Nabi? Nabi kan ada di Madinah jasadnya. Bagaimana Allah Ta'ala mengajarkan pada kita khurafat? Ini khurafat ini. Tidak, ini bukan khurafat. Sesungguhnya hakikat. Cuma kita tidak bisa merasakannya. Kenapa? Kita belum sampai kepada makamnya. Nah, jadi kalau kita sholat 5 waktu, ingat kepada Allah dalam 5 waktu itu, standar kita akan mendapatkan kemuliaan dan kesempatan yang Allah berikan. Dari mulai keamanan kita dapat, sejahtera kita dapat, anugerah kita dapat, kesehatan kita dapat, semuanya kita dapat pada pangan. Tapi kalau sudah sholat 5 waktu saja, tidak datang bertubi-tubi masalah demi masalah. Untuk apa masalah itu datang? Masalah itu adalah surat cintanya Allah kepada kita, supaya kita ingat dan kembali kepada Allah.
Banyak sebuah teguran-teguran Allah dalam Al-Quran disebutkan, banyak sudah teguran-teguran Allah di muka bumi ini dikabarkan. Ingatkan tanggal 11, tanggal 15 kemarin ada gempa yang terjadi pada saudara kita di Maroko sana. Semoga Allah merahmati yang sudah meninggal, Allah berikan kesabaran yang masih hidup, dan semoga Allah kembalikan lebih baik daripada sebelumnya. Begitu pula di Libya, ribuan orang meninggal karena banjir yang begitu luar biasa, nggak pernah terjadi sebelumnya. Banjir tiba-tiba, bahkan yang namanya gedung-gedung yang besar pun terseretkan dengan kekuatan air. Apakah itu merupakan sebuah teguran? Iya, teguran. Disebutkan dalam Al-Quran, sebutkan dalam Al-Quran. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas linuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Tampak kerusakan di muka bumi ini. Kenapa? Ulahnya manusia itu. Kenapa ulah manusia? Karena mereka lupa pada Allah. Jangan lupa pada Allah. Allah ada. Allah dipatuhi. Allah ditaati. Allah ditakuti. Jangan kita melakukan maksiat depan Allah. Allah melihat. Allah maha mendengar. Allah maha meliput. Sekarang itu bukan berarti Allah diam, tapi Allah sengaja diam untuk suatu waktu nanti. Kata Allah Ta'ala, la tahsabannallaha ghafilan amma ya'malud dhalimun, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Jangan kalian kira bahwa Allah Ta'ala tidak melihat dengan apa yang dilakukan oleh para orang zalim itu. Sengaja Allah melakukannya. Untuk apa? Sampai suatu waktu diakhirkan, pada waktu itu semua mata-mata akan terbelalak karenanya. Kenapa? Di dalam ayat yang lainnya sebutkan yauma idzin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awhala. Jangankan manusia, jangankan jin dan malaikatnya. Kita tahu yang namanya waktu yang berlalu ini makhluknya Allah. Waktu yang tadi berlalu, angin yang bertiup ini, tempat kita berpijak, semua yang ada di samping kanan kiri kita, nabati-nabati ini, makhluk ini semuanya akan berikan saksian kepada kita. Sehingga saat itu kita mengatakan disangkanya waktu ada hisab nanti. Kamu begini ya, kamu begini, kamu berbohong, kamu durhaka sama orang tua, kamu durhaka pada suami, nggak sesuai dengan perintahku dan sebagainya. Oh enggak ya Rabb. Disangkanya seperti di dunia dulu. Kita bisa berkelit, pakai duit, kita bisa membungkam mulut orang-orang yang para hukama itu. Tapi di sana nggak ada lagi. Bahkan apa? Ketika kita mengatakan bohong kau, di saat itulah bersaksilah siapapun yang bisa bersaksi. Bersaksi, waktu bersaksi, binatang bersaksi, kemudian apapun yang ada sekitar kita ini semua bersaksi. Bahkan benda yang jamat, benda yang mati seperti jalanan ini bukan bersaksi. Bahkan nanti kurang daripada itu semuanya ditampakkan Allah Ta'ala sebuah gambar yang sangat besar, semua orang bisa melihatnya. Di dalam gambar, di dalam hadis sebutkan seperti itu. Ternyata apa? Sekarang sudah terbukti manusia bisa membuat syutingan ini. Yang terjadi sekarang bisa diulang 100 tahun lagi. Ternyata itu buatan manusia. Gimana buatan Allah yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW? Nanti akan ada satu layar yang besar. Apa yang kamu lakukan ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Mau bagaimana kita? Ternyata di dunia ini sebelum dibuat CCTV sudah ada CCTV-nya Allah. Mau berkelit bagaimana? Sehingga mata saat itu terbelalak. Karena apa? Lupa kepada Allah. Jangan lupa kepada Allah. Jangan lupa. Yang namanya di dunia kebaikannya itu bukan hitung-hitungan, bukan matematika, bukan, tapi keberkahan. Lebih banyak sesuatu yang tidak bisa diukur dengan akal. Itu yang ada di dunia. Yang terjadi seperti itu. Sehingga apa? Satu-satunya jalan adalah selalu ingat pada Allah. Bagaimana cara ingat pada Allah? Sering datang ke tempat semacam ini. Dengan kita selalu datang ke tempat semacam ini, kita ingat lagi, iya ya, Allah ternyata Allah melihat kita, ternyata terus tambah ingat, tambah lagi kita berzikir, tambah lagi kita sholat, terus aktif 5 waktu dan sebagainya. Akhirnya kita akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Oleh karena itu, jangan lupa bahwasanya maksud daripada tema kali ini dan maksud daripada hadis Nabi tadi yang merupakan paling afdolnya amal kebaikan dan tujuan misi dan visi kehidupan itu adalah mengingat Allah. Mengingat Allah itu bukan harus dengan tasbih. Mengingat Allah itu bukan harus di mihrab. Mengingat Allah itu bukan harus di solat. Mengingat Allah itu bukan harus di pengajian. Tapi setiap waktu, setiap saat kita harus ingat bahwasanya ada Allah.
Kalau sudah ingat pada Allah, apa yang terjadi? Kita baca nanti di bulletin itu, apa keutamaan orang berzikir? Mudah semua urusannya, tambah amal kebaikannya, tambah kemuliaan dan kewibawaannya, terus semua kebaikan akan diberikan Allah Ta'ala. Bahkan di situ disebutkan berapa belas, tapi sebetulnya bukan berapa belas, ribuan keutamaan yang akan diberikan Allah Ta'ala, karena berkat kita ingat selalu bahwasanya Allah bersama kita. Paling tidak kalau sudah kita ingat bersama Allah sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnul, bukan berzikir berarti hatinya tenang, tidak, berzikir ingat Allah. Ingat Allah, selalu kita ingat Allah, tenang hati. Kenapa? Innallaha ma'ana. Masih takut? Kalau semua kita berada di istana, diundang oleh Bapak Jokowi misalnya, berada di istana, masih terpikirkan kita takut nggak dikasih makan? Makanan paling enak ada di situ. Masih takut kita tidak aman? Keamanan nomor ring 1 ada di situ. Semuanya ada. Itu hanya seorang presiden. Bagaimana dengan Allah? Kita nggak perlu siapa-siapa kalau sudah dengan Allah, nggak perlu siapa-siapa. Tanpa kita minta mereka itu menghormat kita, Allah akan memastikan mereka semua menghormat kepada kita. Allah akan memastikan mereka semua memuliakan kita ketika kita itu sudah ingat kepada Allah SWT. Oleh karenanya ayo sama-sama, ini kunci yang paling utama. Tutup, jangan sampai kita buka pintu bagi setan untuk masuk dalam diri kita. Paling tidak supaya anak-anak kita ingat, maka harus identik dengan 4M. Yang pertama harus mondok. Nggak mau mondok istilah madrasah diniyah, nggak mau madrasah diniyah mengaji kepada guru ngaji, nggak mau juga ya sudah M yang terakhir apa itu, majelis taklim. Hari Ahad kan libur, bawa anak-anak kita, bawa anak remaja-remaja kita, bawa ke sini. Kenapa? Yang bisa kita lakukan bukan memberikan hidayah, nggak bisa kita berikan hidayah Pak. Menasihati anak itu nggak bisa kalau Allah nggak berkehendak, nggak bisa, nggak beriringan dengan hidayah, nggak mungkin. Walaupun hebatnya bagaimana yang berikan nasihat, walinya bagaimana, nggak bisa. Rasulullah sendiri sudah ditegur oleh Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kau sukai. Apa yang bisa kita lakukan? Dekatkan mereka kepada sebab-sebab hidayah. Bawa ke majlis, bawa biar mereka senang hidupnya. Nggak ada yang senang kecuali Allah. Siapa yang berikan kesenangan? Siapa yang berikan keamanan? Siapa yang berikan kebahagiaan? Kita lihat silahkan, kumpuli orang-orang yang kita anggap itu mereka senang bahagia dengan hartanya tapi nggak sholat, dengan jabatannya tapi nggak sholat. Senang mereka? Nggak bakal senang. Fakama ta'lamuna wa hum ya'lamun. Sebagaimana mereka itu sakit, kita juga sakit. Sebagaimana kamu sakit, mereka juga sakit. Tapi bedanya kita itu tenang. Sakit kita tahu ini dari Allah, kita menikmatinya. Mereka enggak. Sehingga apa? 2 kali mereka itu merasakan kegelisahan, tapi tidak ada harapan. Tapi kita gelisah, tapi ada harapan. Beda antara orang yang punya harapan dengan orang tidak punya harapan. Itulah bedanya kita dan mereka. Ayo, senangkan anak-anak kita. Bagaimana caranya? Dekatkan mereka ke tempat-tempat turunnya hidayah. Tempat-tempat turunnya hidayah seperti majelis taklim, pondok pesantren dan sebagainya. Di situ kita akan mendapatkan hidayah. Karena mohon maaf sekali, ingat terus, apa yang terjadi pada kita itu nikmat dari Allah. Anugerah daripada Allah. Bukan karena kita, saya berbicara begini dari awal sampai akhir, wallahil adzim, itu karena Allah. Bukan karena saya nggak punya ilmunya, ilmunya adalah milik Allah. Kita alhamdulillah diberikan anugerah Allah Ta'ala untuk berbicara semacam ini, diberikan hidayah kemudian, dan yang semacam ini, apa beda kita dengan mereka yang tidur sekarang ini? Mereka yang bermaksiat sekarang, nggak ada bedanya, kita manusia, mereka juga manusia. Cuma bedanya alhamdulillah kita dapat anugerah. Mungkin berkat doanya orang tua kita, mungkin berkat doanya guru kita, mungkin juga berkat amal kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Ta'ala, diganjar seperti ini. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, jazaul hasanah hasanatun ba'daha wa jazaus sayyi'ah sayyi'atun ba'daha. Oleh karenanya ayo terus ingat, usahakan setiap waktu, setiap saat, kapanpun kita selalu ingat kepada Allah. Bagaimana caranya? Sunnah-sunnah Nabi laksanakan semuanya. Mau makan, ingat Allah. Bagaimana caranya? Baca doa makan, ingat Allah. Nanti setelah makan, ingat Allah. Bagaimana caranya? Baca doa setelah makan. Mau masuk kamar mandi, ingat Allah. Bagaimana? Baca. Semua sunnah-sunnah Nabi itu tujuannya itu maksudnya supaya membantu kita itu mudah untuk mengingat kepada Allah. Itulah tujuannya. Semoga kita dimudahkan Allah Ta'ala, diberikan hidayah, diberikan anugerah yang banyak, sehingga kita selalu setiap waktu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.